إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahu 'azim. Hadirin mukminin muslimin jamaah rahimahullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat karunia Allah. Kita syukuri dengan meningkatkan ketaatan kita kepatuhan kita kepada Allah. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Taat patuh dan menjalankan perintah sekaligus berusaha semaksimal mungkin untuk taat patuh meninggalkan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan awal tahun 1447 Hijriah. Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih juga bermurahan, diberi kesempatan untuk mengabdi, ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimahullah, namun yang harus kita sadari bahwa
Setiap kita bertemu dengan awal dan akhir tahun, kita harus sadar bahwa kita semakin dekat dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ajal itu akan sampai, dan setiap kita bertemu dengan akhir dan awal tahun berarti kita semakin mendekat kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita harus sadar dan mau menyadari, karena kita semakin dekat dengan ketentuan ajal yang telah ditentukan Allah, sikap bagaimana yang harus kita ambil agar kita ketika menghadap pengadilan Allah kita tidak termasuk orang yang merugi. Dalam hadis dari Rasulullah SAW, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi hidup ini agar kita termasuk orang yang beruntung ketika kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya ayuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihat qabla an tusbihu wa sallu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasratus sadaqat bis-sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujaru. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah mengajarkan kepada kita, ya ayuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu. Karena kematian itu pasti datang dan pasti menimpa kita. Kita pasti akan mati. Oleh karena itu tubu ila Allah, kata Rasulullah, bertobatlah, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan-kesalahan, taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama, adanya penyesalan terhadap dosa yang kita lakukan, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca istighfar, minta diampuni seluruh dosa-dosa kita, kemudian kita ganti ke depannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, adanya penyesalan, adanya janji tidak akan mengulangi lagi, adanya permohonan ampun kepada Allah, dan adanya perbuatan baik ke depan yang jelas dan nyata sebagai ganti untuk menutup apa kesalahan-kesalahan saya telah lalu. Tubu ila Allah taubatan, dan taubat yang diterima oleh Allah hanyalah taubat ketika kita masih hidup. Begitu ajal sampai kepada tenggorokan, taubat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, yang harus kita persiapkan, badiru bil a'mali shalihat qabla an tusbihu. Perbanyak amal soleh sebelum kalian diminta kemalahan. Bagi yang sehat, upayakan kesehatan itu digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat, diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, digunakan untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah. Bagi yang diamanai kekayaan, gunakanlah kekayaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya melihat zakat, dibayar zakatnya. Yang ada sisa, melihat tetangganya tidak mampu, ada sedekah, sedekah, amal jariah, infak, bahkan bisa berupa amal jariah wakaf yang manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Ini menunjukkan bahwa amal soleh kita tetap gunakan semaksimal mungkin. Apa yang ada pada kita manfaatkan untuk takarrub, jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya keahlian ilmu itu kita tasarrufkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Harta kita tasarrufkan kepada yang tidak mampu, kepada umat, kemaslahatan ammah. Di situ akan membawa dampak
yang positif kepada umat, dan ini akan kembali kepada kita kebaikan sebagai amal jariah yang dijaga dan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasilul ladzi bainahu wa baina rabbikum bikasrati dzikri lahu. Upayakan adanya komunikasi aktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bikasrati dzikri lahu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mampu untuk memperbanyak salat sunnah, perbanyaklah salat sunnah sebagai jalan untuk komunikasi aktif dengan Allah. Yang mungkin tidak ada mampu bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Yang tidak mampu bisa berpikir dengan menyebut asma Allah. Masih banyak cara untuk perlu mendekatkan diri kepada Allah, untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita jalin komunikasi aktif setiap saat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa banyak kita pikir kepada Allah, maka Allah akan jika menolong kepada kita. Dan banyak ayat Al-Quran yang menghimbau kepada kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ada dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qawaitum salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kita upayakan selesai sholat maghrib, duduk sejenak, berpikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk diri kita, untuk bapak ibu kita, untuk guru-guru kita, untuk pendahulu-pendahulu kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita doakan agar mendapatkan perlindungan, pertolongan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh solihah, yang ahli ilmu, berbakti kepada kedua orang tua, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ini merupakan doa orang tua yang sangat ditunggu oleh anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian yang keempat, yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW, maka suatu sedekah pasti diolahnya. Perbanyaklah sedekah, baik dengan terang-terangan maupun dengan rahasia. Sedekah sebesar apapun dari kita untuk orang yang tidak mampu akan sangat besar manfaatnya bagi mereka. Mungkin bagi kita uang 100.000 tidak ada nilainya, tapi bagi orang yang tidak mampu untuk membayar sekolah, tidak mampu untuk membeli beras makan kesehariannya, uang 50.000, 100.000 ini sangat berharga bagi mereka. Tasawuf sedekah, perbanyak sedekah. Dan untuk bersedekah tidak harus menunggu kaya. Ini masalah keikhlasan bagi kita, kehadiran bagi kita untuk melihat masyarakat di sekitar kita, apakah kecerdasan sosial kita tergerak atau tidak. Hal inilah yang membawa kesolehan sosial seseorang apabila mereka tidak tega melihat saudaranya menderita, tidak tega melihat saudaranya tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama. Ini merupakan sedekah jariyah. Ketika kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan tetap mengalir sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika tabel agama ini kota alam, apabila manusia telah meninggal dunia, mereka tidak bisa beramal kecuali ada 3 hal amalnya ketika masih hidup yang masih mengalir. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah, amal yang kita tanam ketika kita masih hidup akan tetap mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia, sampai akhir hayat, sampai kita kelak kiamat nanti. Yang kedua, ilmu yustafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan membaca Al-Quran kepada anak kita, mengajarkan sholat yang benar terhadap anak kita,
mengajarkan cara berwudu bersuci yang benar kepada anak kita, mengajarkan cara menghilangkan najis yang benar kepada anak kita. Ilmu yuntahabi, dan nanti akan diamalkan oleh anak-anak santri kita, diajarkan lagi kepada generasi penerusnya. Ini bisa menjadi amal jariah yang paling akhir. Dan yang ketiga, waladun sholihun yang berulah, anak yang baik yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu kita upayakan setiap selesai sholat maktudah duduk sejenak mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta derajatnya dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan kesolehan seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Hari ini yang Allah, siapapun yang mau bertobat, kemudian mau menjadi komunikasi aktif berpikir kepada Allah, kemudian mau memperbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, dijadikan turzaku bangun sore turzaku rezeki akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu zuhur dan keadaan akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu baru dan keadaan akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal tahun 1447 ini mengingatkan kita untuk maju kita memperbaiki diri kita agar kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbi اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah mastata'tum wa sabiqu ila maghfirati rabbil alamin. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barakatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala abadil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tad'alna dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aynan illa satarta wa la maridan illa shafaita ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج ولا إلا قضيتها. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واستعينوا من فضله ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله